pemirsa, masih dalam diskusi kita di Belajar Islam. Saya pernah lihat tayangan di salah satu stasiun TV. Tayangan itu menunjukkan pelaku, ya, pelaku tapi digelapkan wajahnya, lalu dia ditanya, bagaimana caranya kamu bisa mengenali korban yang gampang untuk dikerjain gitu. Jawabannya adalah mengejutkan. Saya punya feeling, saya punya rasa aja, saya tahu ini mudah, ini susah. Bahkan saya sampai tahu ini berduit dan ini bokeh. Itu susah, saya susah menjabarkannya. Tapi kalau saya duduk, masuk dalam satu lingkungan, dalam angkutan, saya akan tahu, oh ini orangnya. Itu pernyataan langsung dari pelaku. Nah ini kan membuat saya begitu nonton juga langsung, waduh, kalau kayak gini soal ini kan agak susah nih kita nih. Makanya penting bagi pemirsa tentunya, apakah ada cara nih kita untuk mengenali, kalau dia bisa mengenali kita sebagai korban, kita bisa nggak mengenali pelaku sebenarnya gitu? Kalau saya melihat misalnya angkutan taksi, ya taksi dulu deh ya. Kalau taksi itu kan ada ID card-nya. Agak susah juga kita buka pintu dulu baru ngelihat ID card-nya, baru ngelihat mukanya. Nah, itu mungkin tips yang pertama yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengenali sosok orang ini jahat tidak atau baik atau tidak, itu bisa dilihat dari ID card-nya gitu. Tapi betapa sulitnya ketika kita sudah masuk wilayah angkutan umum yang jumlahnya cukup banyak. Massal ya, massal. Ya. Ini apakah dia memang pemilik pemilik angkutan atau bukan? Nah, kalau misalnya kita mudah mengidentifikasi, alhamdulillah gitu ya, kita terbebas dari masalah kekerasan atau aman ketika kita melakukan aktivitas di luar. Persoalannya bahwa di sektor publik kita kurang bisa menangkap hal itu. Oleh karena itu self defensive atau dari diri perempuan itu sendiri harus yang memiliki kewaspadaan yang cukup tinggi dan tidak mudah percaya terhadap orang lain gitu. Walaupun kita harus memiliki positive thinking terhadap orang lain ya, tetapi dalam kategori aktivitas publik ini kita sulit mendebak orang. Kadang-kadang mukanya muka alim, tahunya kelakuannya teroris Alim Sunda, atau apa gitu ya. Alim, bukan alim Sunda ini. Alim Sunda kan nggak mau kalau kelakuannya jelek. Iya, jadi kembali lagi kalau mengenali pelaku kejahatan, itu kembali lagi kepada faktor kita untuk bisa mengerem suasana. Tujuan kita mau kemana sih? Kalau misalnya di situ ada transportasi umum, ya kita gunakan transportasi yang memang sudah legal gitu. Nah, agak susah juga di kita ini, khususnya di kota-kota metropolitan, ada angkutan umum yang sudah di SK-kan, tetapi ada juga angkutan gelap misalnya ya, yang memang dia mengangkut orang juga dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula dan cenderung memudahkan yang gelap-gelap. Iya, yang gelap-gelap itu justru memudahkan gitu. Oleh karena itu saya kira ini ketegasan dari pemerintah gitu. Lagi-lagi kenapa dia dapat kesempatan trayek itu, karena ada kemudahan. Kalau tidak ada kemudahan, nggak mungkin. Saya kira ini harus kuat-kuatan pemerintah dengan pengusaha yang gelap gitu ya, artinya dia ini kan trayek-trayek khusus yang ini pasti ada orang yang memilikinya, sehingga untuk tingkat kejahatan agak sulit dikontrol. Kalau dengan taksi, bus besar atau bis yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, itu kan ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya si korban kecelakaan, tentunya diasuransikan. Betul. Kemudian kalau di angkot kita belum mendapatkan pelayanan yang sangat aman, nyaman, apalagi tentram, kira gitu. Padahal itu adalah angkutan yang melekat dengan kita sehari-hari, karena betul. misalnya ada Transjakarta, dia kadang juga sulit diakses oleh orang yang kebetulan posisinya tidak dekat dengan halte dan lain sebagainya. Kalau Mbak Ati ada pengalaman terkait ini ya, supaya pemirsa juga tahu nih caranya. Susah juga ini kalau menjawab pertanyaan Mbak Loli. Kalau tadi penjahatnya, maksudnya yang pelaku tindak kejahatan itu mereka sudah hafal betul dengan korban-korbannya, itu karena memang mereka setiap hari itu sudah melakukan itu, dan itu mungkin menjadi sebuah profesi bagi mereka, sehingga mereka sudah begitu hafal karena sering kali berulang-ulang dilakukan ya. Jadi mereka udah paham betul mana korban-korban yang akan yang akan dijadikan korbannya itu. Tetapi kalau untuk kita mungkin barangkali yang bisa kita lakukan adalah preventif ya, pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari tindak kejahatan itu. Mungkin saya pikir ya secara umum bagaimana kita menghadapi tindak kejahatan, misalnya bagaimana kita menghindari hal-hal yang memang itu menarik orang untuk melakukan kejahatan. Kalau misalnya itu kejahatannya dalam bentuk pencopetan atau penjambretan,
Maka ya kita usahakan ketika keluar tidak usah membawa uang banyak-banyak ya, kemudian kartu kredit. Konsumtif. Iya. Kemudian juga berpakaian juga mungkin barangkali tidak perlu menggunakan, kadang kan ada juga kita yang dari ini ya, itu tidak bisa kita nafikan orang yang suka menggunakan perhiasan yang menurut saya cukup berlebihan, sehingga kadang-kadang orang yang ini biasa melakukan kejahatan, mereka tertarik untuk tindak kejahatan itu. Tetapi yang susah itu bagaimana kita untuk menghindari kejahatan yang bersifat seksual ini tadi, karena pada kenyataannya yang mereka korban dari tindak kekerasan itu tidak semuanya adalah orang yang mereka karena ini juga anggapan pada masyarakat, orang sering cenderung menyalahkan kepada korban, terutama hal ini adalah perempuan kalau itu terjadi tindak kekerasan seksual. Jadi mereka menyalahkan perempuannya sih nggak mau pakai yang pakaian yang menutup dan sebagainya. Nah ini faktanya, fakta yang ada di masyarakat kita, mereka yang menjadi korban itu tidak sedikit pula yang mereka secara berpakaian mereka tertutup secara rapi. Itu artinya apa? Bahwa banyak faktor yang mengakibatkan kepada tindak kejahatan yang bersifat seksual itu, dan yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, menghindari hal-hal yang misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, sebaiknya kita memang harus mengenali tempat yang akan kita tuju itu. Dan kalau misalkan nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kita tahu di mana nanti itu harus kita minta bantuan dan sebagainya, itu kita harus tahu. Dan terutama ini hotline ya yang tadi sempat kita singgung, itu ketika itu terjadi kita melapornya cepat kemana gitu. Selama ini kan mungkin itu belum tersosialisasi secara luas di masyarakat, sehingga kadang-kadang kita keluar itu yang ada dalam perasaan kita itu ketakutan, kecemasan dan sebagainya, sehingga kita kalau kita pergi sudah dalam keadaan tidak tenang, tidak merasa nyaman, maka dalam beraktivitas pun kita tidak bisa fokus gitu. Dan kalau itu yang terjadi ya akhirnya kita menjadi tidak berani kemana-mana gitu. Kita akhirnya nggak mau keluar kemana, nggak berani karena memang keamanan yang seharusnya itu menjadi hak setiap warga itu memang belum kita peroleh gitu. Dan ini yang seharusnya menjadi PR, karena memang mengelola sebuah komunitas apalagi negara itu kan susah. Tapi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ini kan juga sebetulnya ada upaya untuk menciptakan ruang aman itu. Tapi jangan dulu dikomentari nih Mbak Ratu Dian juga Mbak Ati. Pemirsa, kita akan kembali dalam diskusi mengenai perempuan dan hak aman di luar rumah sesaat lagi, jadi tetaplah di Belajar Islam.